Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muhammad Munajati dari kampus Institut Agama Islam Hamzah Nuwadi Nahdlatul Ulama, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan hari ini saya akan mereview salah satu buku yang sangat-sangat penting untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Buku yang kita review pada kesempatan hari ini adalah yang berjudul menceritakan ulang biografi Baharudin Yusuf Habibie. Tokoh di dalam ini adalah Baharudin Yusuf Habibie yang disingkat dengan B.J. Habibie. Penulis Tasya Putri Hasanah. Jenis buku biografi bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu biografi. Nah, biografi itu merupakan salah satu jenis buku yang berisi kisah perjalanan hidup seseorang yang memiliki pengaruh besar bagi masyarakat. Melalui biografi, pembaca tidak hanya mengetahui perjalanan hidup tokoh, tetapi juga dapat mempelajari nilai-nilai kehidupan yang dapat dijadikan teladan. Salah satu tokoh yang layak dijadikan inspirasi adalah Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan B.J. Habibie. Buku ini menceritakan perjalanan hidup B.J. Habibie yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1939. Selanjutnya menganalisis isi buku. Buku ini disusun dengan bagus, yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan. Penulis berhasil menyampaikan perjalanan hidup B.J. Habibie secara runtut, mulai dari kecil hingga menjadi salah satu tokoh besar di Indonesia. Isi buku tidak hanya menampilkan keberhasilan B.J. Habibie, tetapi juga berbagai kesulitan yang pernah beliau hadapi. Hal tersebut memberikan perjalanan bahwa setiap keberhasilan selalu diawali dengan perjuangan yang panjang. Tidak ada keberhasilan itu instan. Terus selain itu, buku ini juga memperlihatkan bahwa ilmu yang pengetahuan memiliki peran penting dalam memajukan bangsa. Habibie menjadi contoh nyata bahwa kecerdasan harus digunakan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Seperti sekarang yang kita alami sekarang adalah pesawat banyak kan, itu dimulai dari salah satu tokoh ini. Tokoh ini sangat penting sekali untuk kita membaca. Selanjutnya, kelebihan buku. Buku ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, bahasa yang digunakan ringan sehingga mudah dipahami oleh pelajar maupun masyarakat umum. Kedua, alur penyampaian cerita runtut sehingga pembaca dapat mengikuti perjalanan hidup tokoh dengan baik. Ketiga, isi buku penuh dengan nilai-nilai pendidikan karakter seperti kerja keras, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, cinta tanah air, dan semangat belajar. Keempat, kisah hidup Habibie mampu memberikan motivasi kepada pembaca agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.
Selanjutnya adalah kekurangan buku. Walaupun memiliki banyak kelebihan, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Pembahasan mengenai kehidupan Habibie dalam dunia penelitian dan teknologi masih disampaikan secara singkat, sehingga pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam harus mencari referensi tambahan. Selain itu, beberapa peristiwa penting dalam perjalanan hidup Habibie belum dijelaskan secara rinci, sehingga masih menyisakan pertanyaan bagi pembaca yang ingin mempelajari biografinya secara lebih mendalam. Itu kelebihannya. Akan tetapi menurut saya sih lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Selanjutnya adalah penilaian pribadi. Menurut saya, buku ini sangat layak dibaca oleh pelajar, mahasiswa ataupun masyarakat umum. Buku ini memberikan motivasi bahwa seorang yang berasal dari Indonesia mampu bersaing di tingkat dunia apabila memiliki kemauan belajar yang tinggi, disiplin, dan pantang menyerah. Melalui kisah B.J. Habibie, pembaca akan diajak untuk berpikir bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih cita-cita. Semangat belajar ditunjukkan Habibie menjadi inspirasi agar generasi muda terus mengembangkan kemampuan demi kemajuan bangsa. Nah, selanjutnya rasa nasionalisme. Nah, di dalam buku ini rasa nasionalisme itu bukan ceramah, akan tetapi contoh nyata. Salah satu contohnya adalah pulang demi bangsa. Di luar sudah jadi ahli pesawat top di Jerman, di negara orang lain dengan gaji besar, tapi di tahun 1974 beliau memilih pulang karena dipanggil negara. Nah, terus poin yang kedua adalah bangga buatan Indonesia. Keberhasilan bikin pesawat N250 Gatot Kaca membuktikan anak bangsa bisa bikin teknologi tinggi. Terus poin yang ketiga adalah punya harga diri. Kalimat beliau adalah saya tidak ingin Indonesia menjadi bangsa kuli. Nah, terus selanjutnya yaitu cara buku ini meningkatkan pemahaman kewarganegaraan. Nah, ada beberapa poin yang bisa kita ambil, yaitu poin yang pertama adalah tanggung jawab pada negara. Menurut Habibie, bela negara zaman sekarang yaitu dengan sekolah tinggi-tingginya, kerja jujur, riset dan membangun industri di Indonesia. Nah, terus poin kedua adalah memahami demokrasi. Pas jadi presiden, beliau memimpin transisi ke pemilu bebas, otonomi daerah dan kebebasan pers tahun 1999. Dari situ kita paham gimana demokrasi harus dijalankan. Nah, buku PKN hanya mengajak tentang teori kewarganegaraan, akan tetapi buku biografi B.J. Habibie masih contoh nyata. Orangnya jadi setelah mahasiswa atau masyarakat membacanya, kita nggak cuma tahu nasionalisme Itu apa, tapi juga gimana cara. Selanjutnya kesimpulan. Buku ini menceritakan ulang biografi Bahrudin Yusuf Habibie, merupakan bacaan yang syarat dengan nilai pendidikan. Keteladanan dan motivasi buku ini menggambarkan perjalanan hidup seorang ilmuwan sekaligus pemimpin bangsa yang berhasil mengabadikan ilmu pengetahuannya untuk Indonesia. Secara keseluruhan, buku ini memiliki lebih banyak kelebihan daripada kekurangan. Bahasa yang mudah dipahami, isi yang inspiratif, dan pesan moral yang kuat menjadikan buku ini sangat direkomendasikan sebagai bahan bacaan. Nah, terutama bagi pelajar, setelah membaca buku ini
Pembaca diharapkan memiliki semangat belajar yang lebih tinggi, menghargai ilmu pengetahuan, mencintai tanah air, serta meneladani sikap kerja keras, disiplin, dan pengabdian telah dicontohkan oleh B.J. Habibie. Nah, bukan kita hanya membaca saja, akan tetapi kita harus memahami isi dari buku ini dan menerapkan di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa like, comment, and subscribe.